Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana membuat dorayaki yang sederhana banget buat anak-anak ya, buat cemilan mereka. Sekalian saya juga mau mereview alat baru yang sudah saya beli. Saya pakai dulu ini pertama kali untuk dorayaki. Yuk, mari kita masak. Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Apa kabarnya kalian hari ini? Tetap sehat dan semangat ya. Nah, hari ini adalah sore hari, saatnya saya bikin cemilan buat anak-anak. Habis olahraga, bikin cemilan ya. Nah, cemilan apa yang saya bikin hari ini? Saya akan bikin dorayaki yang sederhana, oke? Buat anak-anak. Nah, resepnya gampang dan kalian gak perlu pakai mixer ya. Cukup kalian pakai whisker aja, itu udah bisa ya untuk ngocok-ngocok sedikit doang. Lalu ditungguin sebentar aja, lalu tinggal dipanggang. Nah, di kesempatan ini juga saya akan mencoba panggangan baru saya untuk panggangan kue lumpur dan dorayaki seperti ini ya, sekalian untuk review juga, oke? Nah, apa aja bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat kue dorayaki yang sederhana ini? Yuk langsung kita ke bahan-bahannya. Nah, di sini saya sudah punya bahan-bahan untuk membuat kue dorayaki yang sangat sederhana ya. Nah, pertamanya ini adalah telur. Saya butuh 2 butir telur seperti ini. Saya akan pecahkan di sini. 2 butir telur ya. Kalau telur kalian kecil banget, kalian boleh pakai 3, tapi 2 aja itu udah cukup ya. Oke? Nah, lalu setelah 2 butir telur ini, di sini juga saya butuh sekitar 90 gram gula pasir ya. 75 ml air. Di sini saya punya 2 sendok makan mentega yang baru saja saya cairkan seperti ini. Oke, 2 sendok makan madu. Dan di sini saya punya sekitar 130 gram tepung terigu protein sedang, saya pakai kunci biru. 2 sendok makan susu bubuk full cream dan setengah sendok teh baking soda. Ya, setengah sendok teh baking soda. Oke. Nah, baking soda ini yang akan menaikkan adonan ini selama kita panggang di teflon nanti. Oke. Nah, ini aja bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuatnya. Yuk langsung kita mulai. Nah, pertama yang kita lakukan, kita akan mengocok telurnya di sini. Oh iya, saya akan tambahin juga vanili paste ya, sedikit ya. Nah, saya akan tambahin vanili paste sedikit, 1/4 sendok teh aja, jangan banyak-banyak. Terlalu harum banget baunya, jadi 1/4 sendok teh aja. Kita aduk, kocok seperti ini. Lalu kita masukkan gulanya. Kita kocok. Setelah agak sedikit larut seperti ini, kita masukkan pertama kali dulu baking sodanya ya teman-teman. Nah, baking sodanya kita masukkan ke kocokan telurnya seperti ini. Nah, sambil juga saya kasih air 75 ml air. Kita aduk rata bersamaan. Nah, lalu saya masukkan menteganya. Gampang kan bikinnya teman-teman? Ini dorayaki yang super simple ala dapurku ya. Nah, kalian boleh ikut ini di rumah. Jadinya tuh gampang banget dan hasilnya tuh juga enak banget, cepet banget. Sembarangan arah juga boleh. Jangan lupa dikasih madu. Madu juga yang bikin enak ya. 2 sendok makan madu. Yummy banget. Dijamin enak banget dorayaki. Anak saya aja seneng banget kalau makan dorayaki. Nah, kita aduk rata. Nah, setelah rata seperti ini, kita akan biarkan adonan ini selama lebih kurang 15 menit, baru kita panggang di atas teflonnya ya, teflon dorayakinya. Oke. Nah, kita tutup pakai serbet, lalu kita biarkan 15 sampai 20. Setelah sekitar 15 menit, saya akan masak ya. Dia punya adonan dorayakinya. Yuk langsung kita masak. Nah, saya sudah siapkan teflon baru saya akan nyalakan apinya. Besar dulu, nanti setelah dia matang, saya akan kasih kecilkan apinya. Dia kental gitu ya teman-teman. Nah,
kita akan lihat nanti jadinya berapa banyak. Kalau biasanya saya bikin hanya pakai teflon aja, nggak pakai teflon yang bentuk seperti ini. Nah, kurang banyaknya sekitar 15 piece ya. Nah, kita akan lihat kalau pakai yang ini seberapa banyak. Jadi ini dorayaki yang benar-benar presisi banget ya bentuknya, dan presisi banget untuk bulatannya ya. Jadi saya pakainya 1 centong kecil ini aja nih. Nah, saya biasanya kalau di teflon juga seperti itu ya. Kalau dorayaki kan nggak harus tebal. Saya nggak olesin apa teflonnya, nggak olesin apa-apa dulu. Saya akan lihat. Sekalian saya mau lihat ini teflon anti lengket atau enggak. Kalau anti lengket harusnya nggak perlu diolesin apa-apa. Nah, seperti ini. Dan kita biarkan sampai kue dorayaki ini matang dengan api yang kecil, jadi matangnya sempurna ya. Oke, nanti setelah matang saya akan kasih lihat teman-teman bagaimana jadinya. Udah mulai matang. Udah matang sempurna nih teman-teman. Nah, kita tinggal tunggu atasnya matang sedikit lagi, lalu kita angkat ya. Kita balik aja. Saya pakai sendoknya sendok ini ya teman-teman, sendok kayu, jadi enggak bikin teflonnya rusak. Nah, saya balik seperti ini. Nah, tinggal tunggu sisi satunya lagi matang ya. Yang udah matang saya angkat. Nah, udah matang nih teman-teman. Kita angkat ya. Nah, ini dia dorayaki yang sudah saya panggang dengan panggangan baru saya di atas kompor. Nah, nanti untuk kue ini saya akan isi berbagai macam varian, lalu dikasih ke anak saya. Biasanya mereka itu paling suka dengan isi coklat dan keju ya. Nah, untuk itu ini dia dorayaki ala dapur Yuli. Kalian boleh coba di rumah. Semoga resep ini bisa jadi cemilan kalian juga ya. Nanti saya akan isi dengan selai dan macam-macam, dan akan saya kasih lihat ke teman-teman dalamnya kayak apa. Oke, sampai jumpa di resepnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Semoga resep ini bisa jadi berkat. Sampai jumpa lagi, dadah. Ini sudah saya kasih isian semua ya. Ada yang isi coklat keju, ada coklat pisang, ada coklat dengan keju, strawberry keju. Bebas aja kalian mau pakai isian apa aja. Nah, bentuknya seperti ini dalamnya. Jadi dia seperti ada rongga juga, tapi nggak terlalu banyak. Dan dia itu teksturnya pulen ya. Jadi enak banget.